Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya GNR 14 Channel. Dengan edisi terbaru GNR 14 Channel semakin maju. Saksikan terus. Tongkat sakti, tongkat sakti, tongkat sakti, kemarilah, datanglah. Belum tongkatnya nih gini. Yo, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Saksikan terus GNR Podcast GNR 14 Channel. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcastnya GNR 14 Channel. Alhamdulillah hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau juga tokoh masyarakat di RW 14 dan beliau dapat julukan itu jenderalnya GNR 14 Channel. Kita sambut bersama yaitu Bapak Sudirman. Terima kasih Pak De, saya manggilnya Pak De ya. Sehat Pak De? Alhamdulillah sehat ya. Oh ya, saya juga ditemani sama Mbah Brojol ya, ahli spiritual di lingkungan RW 14 Channel. Sehat Pak De? Alhamdulillah sehat. Pak De, ada pertanyaan yang lumayan mengganggu ya. Artinya ini kebanyakan warga sebenarnya nanyain kenapa waktu pemilihan ketua RW kebetulan kan Pak De diajukan jadi calonkan kan, itu alasannya apa Pak De, kenapa nggak mau maju Pak De? Oke ya. Suaranya lebih keras ya Pak De ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Begini Mas Habibie ya. Ini langsung aja biar ya. Memang saya dicalonkan tapi untuk jadi RW. Nah, menurut saya itu belum bisa jadi RW karena apa? Satu, status saya pendidikannya kurang. Itu pertama. Yang kedua, saya kerja berarti di malam hari, jarang ketemu sama orang-orang Bukan kerja ya. Kerja, liburnya hari Minggu. Hari Minggu itu libur. Ya, terus Pak De? Terus pengalaman juga kurang. Kayak gitu aja. Cukup ya. Oke. Mohon maaf barangkali masyarakat yang mau mendukung saya rasa kecewa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang kalau dilihat ya peta pemilihan itu sebenarnya ya pemilih, kita sebut pemilih fan GNR itu menujunya ke Pak De. Emang tidak bisa dipungkiri emang teman-teman GNR itu ya mungkin hampir 160 kakak lah mendukung calon dar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua pilihan pribadi ke Pak De ya. Saya juga lumayan bangga karena Pak De juga diajukan sebagai calon ketua RW. Itu ya Pak De ya. Iya gitu. Pak De kan berarti di Giyanti Timur ini sejak lahir atau gimana Pak De? Sejak lahir memang di sini. Asli warga sini ya Pak De ya. Iya. Bisa ceritain sih Pak De, dulu waktu kecil kalau masih ingat ya, gimana sih suasana di Giyanti Timur ini Pak De? Wah, kalau diceritain ya, sebelum kita ke horor ya, coba silakan dulu. Itu ya rimbun ya, banyak tanaman, itu banyak bambu-bambu ya, jalannya juga tanah semua lah ya gitu ya. Kalau hujan ya becek, juga ada sungai itu, kalau hujan banjir mesti itu sungai, karena belum disender dulu di Terawan ya. Juga kadang sering orang kesasar, iya,
katanya ke timur, ternyata ke selatan. Ya. Ya gitu ya. Ada lagi berarti waktu menginjak remaja atau bujang, pengalaman apa aja Pak De di Kian di Timur ini, Pak De? Pengalamannya nggak ada ya. Langsung olahraga itu apa? kerja voli. Paling voli. Saya lihat ini Pak Iman suka voli. Kalau olahraga memang saya suka semua. Di juga kebun itu ya. Iya. Dulu ya juga pernah jadi rumah, juga jadi base campnya remaja-remaja dulu. Dulu tim sepak bola ada, voli juga ada. Ya pokoknya senang olahraga. Semua olahraga yang di situ. Ya anak-anak semua tidur di rumahnya. Orang tua saya Rame ya. Kalau pagi lari. Sama ini dengar-dengar Pak De katanya mau nyalon jadi ketua RT ya. Bener apa salah Pak De? Enggak bener. Kalau nyalon enggak bener. Gitu ya. Memang kalau calon enggak bener. Karena sibuk. Karena emang sibuk ya Pak De ya. Tapi mungkin dicalonkan, mungkin ya banyak orang menyalonkan, tapi saya nggak mau. Nggak mau ya. Kesibukan. Karena emang Pak De itu kalau acara untuk lingkungan ya seperti Pak Eko juga selalu datang ya untuk membantu, untuk meringankan apa yang dikerjakan ya gitu ya. Mbak Brojol. Mbak Brojol ada pertanyaan ke Pak De, Mbak Brojol? Sambil diminum monggo silakan. Monggo. Kalau sebentar Pak De, tak potong ini di warung Yoma ya teman-teman ya, yang mau mampir silakan. Ini apa aja tempatnya di Bapak Yoyo ya, yang kemarin sempat jadi bintang tamu juga. Suasananya enak kayak gini, bisa buat ngobrol-ngobrol. Bagi teman-teman yang mau mampir ya di warung Yoma silakan nah. Dulu monggo. Lanjut Mbak Brojol, ada pertanyaan nggak Mbak Brojol? Iya, saya kalau waktu saya kecil ini Pak De ini sukanya olahraga voli ya, sepak bola beneran. Kalau sorenya teman-temannya Pak De pada voli lah, kita kalau sudah selesai kita main bola gitu, paling itu ya. Di sampingnya juga bisa ya Pak De ya. Ini favorit sekali nih, orangnya tinggi sih. Kalau kekar. Kalau nyemes enak loh. Main ayam juga enggak Pak De? Main ayam. Ayam biasanya badannya tegak kan. Ayam enggak ya. Setelah kalau istri juga orang sini atau gimana Pak De? Istri orang Bendalem. Ketemunya gimana Pak De? Ketemunya ya biasa itu di di apa? Di jalan. Iya. Kenalan Jalan. Tahun berapa itu Pak De? Tahun 9 berapa itu ya? Waktu itu masih di GNR, bukan di GNR, GMC. GMC. Dulu ada itu rumah kayu, ya itu kan ada telepon umum juga. Dulu masih ada telepon umum di depannya. Kapolres dulu sekarang diganti Satlantas. Itu dulu situ juga ada. Sering teleponan ke telepon itu yang telepon umum ya. Terus saya kan di garasi itu di rumah kayu ada telepon. Ya dulu di depan itu rumah kayu ya. Terus gimana Pak De? Ya saya respon ternyata jodoh. Padahal umurnya masih muda. Pak De-nya atau istrinya? Istrinya. Lebih 10 tahun, tapi ternyata selisih 10 tahun ya. Sampai sekarang ya. Ada lagi Mbah, pertanyaan Mbah? Kalau Pak De Iman sih ini memang orang yang semangat sih. Semangat. Betul. Terus antusias. Untuk lingkungan itu semangat ya Pak Eko lah semangatnya. Kerja bakti apapun bentuknya mesti andil. Aku paling suka orang-orang yang tangannya itu untuk giat. Maksudnya untuk lingkungan ya. Itu memang kalau di rumah kalau enggak ya terpaksa gimana. Paling kan kita minggu kan mesti free. Iya betul. Karena kalau minggu ya insya Allah bantu lah kayak. Dulu waktu SD-nya di mana Pak De? SD-nya sekarang katanya udah nggak ada. SD mana sih? SD Mulyoharjo 5. Sini. Pertama kali impres dulu itu. Dulu waktu namanya rumah sakit Lawas. Iya, dulu rumah sakit itu ya. Angkatannya siapa aja Pak De? Di Kian di Timur. Sangatan. Dulu Ibu Tarkona yang sekarang di Pelutan. Ya itu dulu. Satu angkatan itu. Ada lagi yang masih
Kalau di sini di Kianti enggak ada. Nggak ada yang katanya. Oh, kebanyakan SD 5 itu mana? Orang-orang siapa? Sebelah utaranya itu. Jalan apa itu ya kan? Sama sini RW 16 itu banyak. Oh ya. Siapa itu? Angkatannya apa tuh? Ya Barangkali nonton. Jenderal ada. Siapa? Kalau saya dulu terkenal jenderal, ada presidennya Soeharto. Dulu ya ke Soeharto, ada Ratno, banyak lah. Tapi lupa sekarang. Yang masih kenal itu sekarang masih guru SMK. Pak Hadi itu ya, sekarang masih kenal, sering ketemu. Ya. Terus ini Pak De, dari tadi yang diceritain Pak De dari kecil juga di sini sampai sekarang ya Pak De ya di Kianti, ada pengalaman horor nggak sih Pak De yang dialami sama Pak De? Kalau pengalaman horor ya, alhamdulillah nggak pernah, cuma satu kali pernah gitu ya. Kalau cerita dari orang-orang sih ya lanjutin Pak De. Memang banyak, tapi kalau mengalami sendiri nggak pernah ya gitulah. Kalau orang-orang bilang ya banyak ya katanya di makam itu ya sering lah jadi yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillah saya walaupun udah ketemu walaupun saya sering lewat situ ya saya nggak mengagumkan ya, karena cucunya juru kunci mungkin ya. Di makam mana ini? Makam Darmol. Oh ya. Terus gimana Pak De? Ya mungkin kayak gitu, mungkin nggak diganggu mungkin. Tapi pernah satu kali memang itu ya agak merinding lah. Kejadian apa tadi saya nggak itu tadi ya dengar tadi. Ya waktu itu pulang kerja jam 12:30 ya lewat situ ya. Pas agak gerimis sih memang. Ya gitu ya. Ya memang harinya kan lupa nggak hari apa. Pas pulang, pas belokan itu ada tiang lampu kok bisa mau jatuh loh. Di makam itu. Iya, pas di makam. Terus saya tangkap, terus saya bilang aja, nggak usah bergurau. Saya kan orang sini juga, cucunya ya gue. Terus saya lepasin, terus saya pergi. Setelah yang saya heranin kan, setelah saya bilang gitu ada bayangan besar sekali dia kayak gitu. Dan saya heran lagi, kok bambunya nggak patah. Terus yang namanya apa itu kabel listrik itu nggak putus semua, padahal kan jatuh ya, padahal ya posisinya posisi jatuh kan loh. Nah itu yang saya herankan. Terus saya setelah bilang itu ada saya cucunya saya pergi, terus sana juga pergi. Kayak gitu. Menurut penerawangan Mbah Brojol itu apa Mbah Brojol? Iya itu paling sosok lah, sosok makhluk astral yang ingin ganggu. Cuman karena beliaunya kuat, energi positifnya kuat, jadi tidak bisa diganggu. Kalau saya pernah gini Pak De, di musola dulu waktu ya jam 1 malam ke atas, saya pernah itu waktu di situ kan saya duduk di depan rumahnya siapa itu sebelah Mas Agus, namanya siapa? Agus berapa? Pendi bapaknya Pendi. Sinten Om Wito. Saya kan duduk di situ lah. Di musola ya itu ya setapak itu ya yang ke sana arah selatan itu ada anjing besar. Anjing besar hitam. Menurut jenengan apa itu? Saya tanya, saya lihat anjingnya mau ke sini tapi tidak bisa karena mungkin ada orang atau apa. Terus ke sana lagi. Itu kayaknya apa itu Pak De? Menurut cerita sih saya kan juga nggak pernah lihat, tapi cerita juga ada. Nah, itu memang kadang dari yang makam itu yang besar 2 itu sering keluar dari situ. Apa itu jenis anjing? Jenis kadang orang, kadang itu binatang kayak gitu. Anjing besar itu. Iya, anjing besar gitu ya kayak gitu. Sosok astral gitu ya. Dulu itu ya juga ada pernah waktu makam itu belum ada makam. Kan pernah itu makam itu dulu orang mana itu nggak tahu ya, tapi kan pernah gali dulu tapi semalam nggak diisi ya karena mayitnya belum datang. Pernah ada orang
duduk di situ, langsung lari. Terus kenapa nggak tahu ya? Jenengan? Enggak, Orangnya. orang dari mana nggak tahu ya. Karena kita dulu kan masih remaja kan nggak tahu, cuma lihat tok lah ngomong nggak apa karena orangnya itu teriak-teriak karena takut sama balanda. Setelah ada makam itu sering terjadi gitu. Kadang-kadang itu kemarin juga cerita katanya sepupu saya juga lihat orang hidupnya. Setelah dipanggil ternyata nggak ada mukanya. Ya gitu. Muka rata ya. Iya. Sering sih di situ kayaknya Mbak ya, daerah situ ya Mbak. Iya, itu dekat Terutama kami itu yang dua itu yang tinggi sekarang di rehab itu, yang hitam. Iya. Ya berarti katanya juga ada pengalaman itu ya, apa sih, bawa kafan atau gimana? Pengalaman itu dulu waktu pindah kuburan itu kan di waktu ada pelebaran jalan, yang makam-makam yang di jalan itu harus dipindahin, digeser. Tapi kalau yang enggak apa-apa langsung itu bagi orang-orang yang punya uang mungkin ya, suruh orang-orang situ nyuruh pindahin. Ada yang dibawa pulang ke daerahnya, ada yang dipindah ke tengah gitu ya. Itu banyak itu terutama yang di pinggir jalan itu kan orang-orang yang meninggalnya kecelakaan. Yang daerah pinggir jalan itu, jalan raya itu ya, jalan Babu. Makanya kadang orang-orang kalau lewat jalan kan banyak katanya ada yang ganggu karena orang yang di pinggir jalan itu semua banyak kan orang-orang kayak gitu, orang yang meninggalnya enggak karena kecelakaan ya kebanyakannya pada ya. Tapi emang itu rem kafanya diangkat atau gimana tadi? Waktu gali itu ya, ya memang kalau saya sih memang enggak merasa takut apa-apa, ya udah biasa sih ya. Itu ya orang-orang ya kadang-kadang ketika ada yang itu kain kafannya masih utuh, terus digali, setelah diangkat ternyata tinggal tulang, tulangnya udah ngumpul malah ya. Tapi kain kafannya utuh ya? Masih kafannya utuh, padahal banyak kayak gitu, banyak waktu dipindah itu. Serem ya, serem artinya emang pada ini ya itu tadi peduli sama lingkungan, terus giat kalau ada apa ya tentang lingkungan, kerja bakti dan lain-lain. Saya suka di situ ya Mbak ya Pade. Makanya kadang dijuluki jenderalnya GNR 14 channel ya gitu ya. Sama ini Pade, menurut Pade ya, lingkungan di RW 14 ini gimana sih Pak RW? Pak RW Pade gimana Pade? Menurut saya ya lingkungan RW 14 itu ya, kalau mulai dari RW 1, 2, 3, 4 itu kalau dilihat ada kompakan, juga ada plus minusnya. Kompak ada enggak? Iya, plus minusnya ada ya. Contohnya gimana? Ya kalau RW 1 kan saya sendiri ya, di RW 1 saya melihat sendiri itu RW 1 banyak kan dari menengah ke bawah. Kalau dari RW 2 rata, menengah ke atas ke bawah ada juga. RW 3 banyak kan menengah ke atas. Nah, itu kadang-kadang kan yang sering ada kecemburuan sosial ya. Makanya kadang kalau saya lihat ya biar kompak semua lah. Betul. Tapi kan ternyata tahu sendirilah lingkungan gimana. Ada plus minusnya ya berarti ya. Gitu. Oke. Tapi ronde giat loh di RT 01. Oh iya, betul. Pos kamplingnya ya juga ada. Kalau masalah keamanan ya belum ada jenderalnya mungkin ya. Iya. Iya emang akhir-akhir ini kan banyak kejadian itu ya Mbak Brucul ya, kehilangan sepeda motor itu kan. Makanya mungkin dari kelurahan juga menghimbau agar ada pos kampling ya Mbak Brucul ya sama Pade ya. Iya. Nah itu kebetulan tadi pagi juga di RT 03 ya itu belum jadi pos kampling tapi buat jaga-jaga keamanan ya gitu ya. Itu apa ya Mbak Brucul ya? Peranggok ya, sebagai peranggok ya. Tadi pagi juga Pade ikut membantu ya Pade ya, ngecor dan lain-lain. Itu ya teman-teman subscriber GNR 14 channel. Tadi ada pengalaman tentang lingkungan, ada pengalaman yang horor seperti yang sudah karena ini emang
tentang horor dan misteri juga di KNR podcastnya KNR 14 channel. Yang terakhir Pak D sama Mbak Brujul, coba kasih apa ya, motivasi buat para pemuda di RW 14 atau dari RT, ya pokoknya lingkungan RW 14 agar kedepannya kita semakin maju di RW 14 gitu, dari Pak D dulu. Terima kasih Mas. Yang keras ya Pak D ya. Dari remajanya ya, yang saya inginkan itu yang guyup lah gitu. Tapi kelihatannya sekarang remaja sekarang itu aduh gimana lah. Ternyata berkurang kan, sendiri artinya berkurang sekarang, soalnya ada apa HP. Jadi walaupun kumpul tapi sendiri nggak ada guyupnya gitu kan. Jadi suka memang ya guyup ya, rukun kumpul ya suka ya. Tapi ternyata setelah kumpul sendiri karena sibuk dengan HP dan gitulah. Pesan-pesannya gimana Pak D? Pesannya ya kalau kita kumpul ya jangan pakai HP dulu lah. Ya kita dengarkan, kalau ada orang tua bilang apa-apa bicara dengarkan dulu. Nah, itu. Jadi enggak apalah namanya mengecewakan yang tua-tua ya gitu. Merasa tidak dihargai katanya. Orang tua merasa tidak dihargai ya Mas. Kayak gitu Mas. Ya, terima kasih Pak D. Mbak Brujul, ada yang tambahin Mbak Brujul? Iya, memang remaja itu kan sebagai generasi penerus ya, seharusnya itu kan ikut andil ya, ikut berperan serta ketika kita mengadakan sesuatu kegiatan di lingkungan RW, kita harus andil dan ikut terlibat langsung, karena nantinya kan remaja akan mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab lah, nanti di situ kita gembleng untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat, tangguh dan bermartabat dan bertanggung jawab kepada lingkungan kita. Paling intinya itu ya, saling kerjasama lah, terus kita berbagi, kita sering-sering ngumpul, ya kan, pesan-pesan ataupun kritikan-kritikan dari warga untuk membangun RW 14 agar lebih baik lagi. Intinya itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang selalu mengikuti podcastnya KNR 14 channel. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan pada teman-teman, terutama di RW 14. Ambil kebaikannya dari podcast ini, buang keburukannya nggak apa-apa. Yang suka ayo tonton, yang nggak suka ya nggak apa-apa gitu ya. Kita kembali lagi insya Allah episode berikutnya dengan bintang tamu yang spesial. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.